Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan. Perkenalkan, nama lengkap saya Angelina Wulandari Sitinade Sareng. Nama panggilan Wulan, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Angkatan 2021, Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Baik, pada kali ini saya akan mereview kembali materi mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, dosen pengampu Bapak Lodovicus Bomans Wahdu. Baik, langsung saja kepada materi yang akan direview. Materi pertama, pertemuan 13, Wawasan Nusantara. Jadi A, menelusuri konsep urgensi kawasan Nusantara atau wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Istilah wawasan Nusantara dapat ditelusuri secara etimologi maupun terminologi. Jadi, secara etimologi, wawasan Nusantara yang artinya suatu pandangan serta kepulauan yang semenunjuk dan menyatu di sebuah bangsa. Pengertian terminologis berdasarkan wawasan Nusantara merupakan pandangan bangsa Indonesia terhadap lingkungan tempat berada termasuk diri bangsa Indonesia itu sendiri. Untuk membangun semangat kebangsaan dan cinta tanah air, meskipun tempat bahwa wilayah Indonesia itu berdiri dari banyak pulau dan lautan yang luas, kita memandang wilayah Indonesia itu yaitu tetap merupakan satu kesatuan sebagai wilayah. B. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang wawasan Nusantara. Yang pertama, latar belakang historis wawasan Nusantara. Lahirnya konsepsi wawasan Nusantara bermula dari Perdana Menteri Insinyur Haji D. Juanda pada tanggal 13 Desember 1957 mengeluarkan deklarasi yang dikenal sebagai Deklarasi Juanda. Yang kedua, latar belakang historis sosiologi wawasan Nusantara. Berdasarkan sejarah, wawasan Nusantara bermula dari wawasan kewilayahan. Namun seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman, konsepsi wawasan Nusantara mencakup pandangan akan kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan ketahanan sosial. Yang berikut, latar belakang politik wawasan Nusantara. Secara politik, kepentingan nasional yang bersatu ini dapat dikembangkan dan dilestarikan dan diperhatikan secara terus-menerus. Kepentingan nasional itu merupakan tuntutan lanjut dari cita-cita nasional, tujuan nasional, maupun visi nasional. C. Perwujudan kepulauan wawasan Nusantara atau mendeskripsikan efisiensi dan urgensi wawasan Nusantara. Yang pertama, perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, yaitu implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Yang kedua, wawasan Nusantara sosial budaya, yaitu menciptakan sikap sosial dari manusia, yaitu hal batinia dan lahiria yang akan menjadi bentuk dan juga menjadi perbedaan sebagai pernyataan hidup sekaligus dari karunia Tuhan. Baik, masuk saja pertemuan 14 tentang ketahanan nasional dan bela negara. A. Menelusuri konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Ketahanan nasional secara etimologi dapat diartikan sebagai mampu kuat tangguh dari sebuah bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Secara terminologi, ada beberapa pengertian. Yang pertama, wajah ketahanan nasional Indonesia, yaitu gagasan pokok dari ajaran ketahanan nasional. Suatu bangsa atau suatu negara hanya akan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya apabila negara atau bangsa itu memiliki ketahanan nasional. Yang kedua, dimensi dan ketahanan nasional berlapis, yaitu artinya ketahanan nasional sebagai kondisi yang kokoh dan tangguh dari sebuah bangsa tentu tidak terwujud jika tidak dimulai dari ketahanan bela negara. Yang ketiga, bela negara sebagai upaya mewujudkan ketahanan nasional. Berdasarkan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dapat disimpulkan bahwa usaha pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara Indonesia. B. Menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang ketahanan negara, ketahanan nasional, dan bela negara. Secara keberhasilan bangsa Indonesia, ancaman komunis tersebut menginspirasi para petinggi negara, khususnya para petinggi militer, untuk merumuskan sebuah konsep yang dapat menjawab mengapa bangsa Indonesia tetap mampu bertahan menghadapi sebuah ideologi komunis, padahal negara-negara lain banyak yang berguguran. Jawaban yang dimunculkan adalah karena bangsa Indonesia memiliki ketahanan nasional, khususnya pada aspek ideologi bangsa. C. Mendeskripsikan esensi dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Esensi dan urgensi ketahanan nasional pada hakikatnya adalah kemampuan yang dimiliki bangsa dan negara Indonesia dalam menghadapi segala bentuk ancaman yang dewasa ini semakin luas dan kompleks. Ada beberapa gatra dalam ketahanan nasional. Yang pertama, gatra penduduk sangat besar pengaruhnya terhadap upaya membina dan mengembangkan ketahanan nasional. Yang kedua, gatra ideologi menunjuk pada perangkat nilai-nilai bersama yang diyakini baik untuk mempersatukan bangsa dan lain sebagainya. Yang ketiga, gatra politik, yaitu kemampuan nilai dan sumber daya. Yang keempat, gatra ekonomi dijalankan oleh suatu negara dari kekuatan nasional dalam kebutuhan warga negara. 2. Esensi dan urgensi bela negara. 1. Bela negara secara fisik, yaitu keikutsertaan warga negara dalam bela negara dengan menjadi tentara nasional Indonesia dan pelatihan dasar kemiliteran. 2. Bela negara non-fisik, yaitu melalui pendidikan kewarganegaraan dan pengabdian sesuai dengan profesinya masing-masing dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, hanya itu saja review materi dari saya. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan atau salah. Mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Salam Pancasila.